Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu sekalian, hari ini kita bertemu lagi dengan pembelajaran PPKN. Mari sebelum kita melanjutkan pembelajaran PPKN, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih anak-anak ibu yang sudah melakukan berdoa bersama. Kita akan melanjutkan materi kita yang materi hari ini merupakan kelanjutan dari minggu kemarin. Materi intinya adalah mengenai demokrasi. Untuk kali ini akan kita bahas mengenai dinamika pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Jadi kita akan membahas mengenai pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia. Kita akan lihat pembagian atau periodisasi demokrasi yang pernah kita lakukan dari sejak kita merdeka sampai demokrasi saat ini. Kita akan melihat gambar ini, ya, melihat gambar ini kita akan membahas satu persatu. Nih, kita akan mulai dari kita merdeka, periode 1945-1949. Ya, ini pertama kali kita merdeka. Pada periode ini kita sudah menggunakan demokrasi. Akan tetapi demokrasinya pada periode ini terbatas pada fungsi pers yang mendukung kemerdekaan. Jadi pada saat itu, pada awal-awal kemerdekaan, demokrasi lebih kepada bagaimana fungsi pers itu untuk mendukung kemerdekaan sampai mempertahankan kemerdekaan tersebut. Jadi belum sampai kepada demokrasi yang sesungguhnya yang kemudian seperti ada pemilu dan sebagainya, belum ada. Itu di awal kemerdekaan tahun 45 sampai 49. Kalau kita lihat periode 49 sampai ke 59, 1949 sampai 1959, periode ini, maka periode ini sudah terjadi 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar, perubahan bentuk negara dan sistem pemerintahan. Jadi perlu kalian ketahui semua bahwa di tahun ini kita menggunakan Undang-Undang Dasar RIS, yaitu yang tahun 49 sampai 50. Kemudian yang tahun 50 sampai 59 kita menggunakan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Oleh karena itu di sini di periode ini disebutkan bahwa ada pergantian Undang-Undang Dasar. Ya. Otomatis Undang-Undang Dasarnya berubah, maka perubahan bentuk negara dan sistem pemerintahannya juga akan mengikuti perubahan Undang-Undang Dasar tersebut. Ya, ini di periode ini. Ya. Baik, berikutnya pada periode 1959 sampai 1965. Ya. Periode ini Indonesia menganut demokrasi terpimpin dengan ciri-ciri terbatas, peran partai politik, terbentuknya DPR gotong royong, lemahnya hak dasar manusia, tidak ada kebebasan pers, dan sentralisasi kekuasaan. Ini di tahun ini. Ya. Di tahun ini itu perubahan dari Undang-Undang Dasar sementara 50 ke Undang-Undang Dasar 45. Jadi kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang kita mengenalnya pada saat itu yaitu dengan dekret presiden. Jadi perubahan dari Undang-Undang Dasar sementara 50 ke Undang-Undang Dasar 45 melalui dekret presiden, di periode itu kemudian ternyata demokrasinya adalah demokrasi terpimpin. Kemudian partai politik sudah ada tapi masih terbatas, dan DPR saat itu masih berbentuk DPR gotong royong, dan hak dasar manusia memang masih lemah. Kemudian persnya juga tidak ada kebebasan. Baik,
Berikutnya, demokrasi pada periode 1965 sampai 1998. Ya. Di sini periode ini yaitu ketika kemudian setelah terjadinya G30 SPKI. Ya, di sini 1965. Sampai kemudian 1998. Yang sering kita menyebutnya periode ini adalah periode Orde Baru. Pada periode Orde Baru ini, yaitu 1965 sampai 1998, pemilu dilaksanakan secara periodik 5 tahun sekali. Jadi dari sejak 65 itu pemilu pertama tahun 71. Berikutnya dia akan periodik, setiap 5 tahun akan ada pemilu. Kemudian di periode ini juga terjadinya penyederhanaan partai politik. Yang kita ketahui bahwa pada periode yang di sini itu partai politiknya banyak, sehingga ketika ada pemilu pertama pada saat itu partainya banyak, di atas 100 malah. Tetapi ketika periode Orde Baru ini, di situ disederhanakan partai politiknya, hanya kemudian menjadi 3. Nah, di dalam perjalanannya 1965 sampai 1998 itu kemudian dalam perjalanannya muncullah kasus-kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pemerintahan yang sering kita sebut adanya munculnya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dari permasalahan-permasalahan bahwa kemudian KKN ini merajalela, maka muncul kemudian reformasi, masa reformasi. Ya, disitulah muncul periode 1998 sampai sekarang. Ya, jadi 1998 ini yaitu reformasi sampai kita sekarang. Ini perubahan di sini karena diantaranya di periode sebelumnya banyak adanya KKN. Nah, pada periode yang ini 1998 sampai sekarang ini terjadi reformasi, tadi sudah Ibu singgung ya. Kemudian ada amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Amandemen ini dalam rangka untuk melengkapi, memperbaiki daripada Undang-Undang Dasar yang sudah ada, disesuaikan dengan kondisi pemerintahan yang sedang terjadi. Kemudian di sini di periode reformasi ini yaitu jaminan kebebasan pers, sehingga muncullah pers itu bisa memberikan berita-beritanya dan jaminan berpolitik. Nah, di sini juga kemudian dari partai yang tadinya disederhanakan pada saat periode ini maka bermunculan partai-partai politik, ya, karena memang ada jaminan di dalam berpolitik. Nah, sampai saat ini, jadi periodenya sampai saat ini, ya, kita sering melihat sekarang media sosial begitu banyak karena di sini ada unsurnya kebebasan pers, dan kita lihat banyak partai politik juga karena di sini ada jaminan berpolitik. Ini yang dikatakan pelaksanaan demokrasi yang pernah terjadi di Indonesia. Kita akan lanjutkan lagi bagaimana kemudian untuk membangun kehidupan demokratis sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Artinya demokrasi kita sudah ada, jadi bagaimana kita membangun kehidupan demokratis tersebut? Ya, ada 2 hal, yaitu perilaku yang mendukung tegaknya demokrasi, dan satu lagi mengembangkan nilai demokrasi di lingkungan. Jadi membangun kehidupan demokratis itu dilakukan dengan kita melihat perilaku-perilaku yang mendukung tegaknya demokrasi, dan kita melihat dari bagaimana mengembangkan nilai demokrasi di lingkungan. Kita akan bahas satu persatu perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi sebagai berikut. Ya, jadi perilaku apa saja yang mendukung nilai demokrasi gitu loh. Di sini disebutkan menjunjung tinggi persamaan, ya. Menjunjung tinggi persamaan itu di atas perbedaan yang memang kita sudah ada secara alamiah, ya. Jadi biasanya menjunjung nilai-nilai demokratisnya itu justru dengan kita banyak perbedaan, tapi kita akan menjunjung tinggi persamaan di dalam persamaan persepsinya.
Kemudian menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Artinya perilaku yang kita bisa menseimbangkan antara hak dan kewajiban itu merupakan nilai-nilai demokrasi yang sudah ada di masyarakat kita. Kemudian membudayakan sikap bijak dan adil. Jadi sikap bijak dan adil itu tidak terburu-buru, tidak tergopoh-gopoh untuk kemudian membuat suatu keputusan yang tidak dengan berpikir secara baik. Di sini membudayakan sikap bijak, ya, dan kita berlaku adil terhadap sesama. Kemudian perilaku berikutnya membiasakan musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan. Jadi setiap ada permasalahan maka kita perlu untuk bicarakan. Di sini yang disebut musyawarah, dan kita ambil keputusannya dengan mufakat di dalam musyawarah tersebut. Ya, ini sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari meskipun mungkin kita tidak menyadarinya, tapi sudah ada di dalam masyarakat kita. Kemudian perilaku yang berikutnya adalah mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional. Kembali lagi bahwa pada dasarnya kita itu berbeda. Pada saat kita mulai merdeka itu sudah menyadari perbedaan-perbedaan yang ada, akan tetapi kita mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah mengembangkan sikap demokrasi, ya. Tentunya mengembangkan sikap demokrasi di lingkungan yang ada di diri kita. Yang pertama di lingkungan keluarga. Kenapa lingkungan keluarga? Karena kita hidup pertama kali mengenalnya adalah lingkungan keluarga. Nah, disinilah kemudian keluarga memiliki kewajiban untuk membangun sikap demokrasi dalam keluarga. Ya, contoh paling gampang misalnya orang tuanya mau mengajak anaknya refreshing, maka diminta pendapatnya, anak-anaknya minta refreshing kemana. Ini salah satu contohnya mengembangkan sikap demokrasi di lingkungan. Atau mungkin anaknya akan melanjutkan sekolah, maka dibicarakan terlebih dahulu akan melanjutkan sekolah kemana. Kemudian mengembangkannya di lingkungan masyarakat. Jadi setelah lingkungan keluarga, kita akan keluar maka muncul lingkungan masyarakat, ya. Nah, mengembangkan sikap demokrasi di lingkungan masyarakat itu sudah banyak hal yang dilakukan, ya. Karena kita akan bertemu dengan orang lain, kita akan bertetangga, kita membutuhkan mereka untuk dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi memang demokrasinya akhirnya ada di lingkungan masyarakat. Kita membicarakan mengenai kebijakan tingkat RT, bagaimana kebersihan lingkungan, ya. Bagaimana untuk menyambut HUT kemerdekaan. Nah, ini demokrasi di lingkungan masyarakat. Kemudian berikutnya di lingkungan sekolah. Karena kebetulan ibu mengajarnya untuk kaitan dengan kalian yang masih sekolah, maka ibu sebutkan bahwa mengembangkan sikap demokrasi di lingkungannya muncul lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah ini juga dikembangkan sikap demokrasi. Bagaimana misalnya guru menyampaikan dari tema-tema yang akan diberikan, kemudian akan memberikan model pembelajarannya. Nah, para siswanya kemudian nanti untuk menanggapinya bagaimana pembelajaran yang ada. Kemudian memecahkan permasalahan-permasalahan, analisis mengenai pembelajaran di sekolah dan sebagainya. Ini namanya mengembangkan sikap demokrasi di lingkungan. Baiklah anak-anak ibu, materinya terakhir sampai di sini, kita selesai pada sesi yang ketiga. Jadi kita sudah tuntas untuk membicarakan mengenai demokrasi. Ibu tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini mendapatkan banyak keberkahan dan bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.